Pasar Madinah yang ramai dipenuhi dengan kehidupan. Para pedagang menjajakan dagangan mereka. Anak-anak, tawa mereka bergema di jalan-jalan sempit saling mengejar. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki, matanya berbinar nakal, Nur Aiman. Dikenal karena kejahilan dan energinya yang tak terbatas, Nur Aiman adalah sumber hiburan yang tak henti-hentinya, dan terkadang membuat jengkel bagi penduduk Madinah. Tingkah laku Nur Aiman sangat melegenda. Suatu hari, dia mungkin mengganti kurma di pasar dengan kerikil, membuat pembeli kalang kabut. Keesokan harinya, dia mungkin ditemukan menirukan panggilan untuk sholat, suaranya meniru suara muazin dengan buruk. Namun, di balik sikapnya yang nakal, Nur Aiman mendambakan perhatian untuk hubungan yang lebih dalam dari sekadar tawa sesaat. Sedikit yang Nur Aiman tahu, hidupnya akan segera berubah. Seorang pria yang dihormati dan dicintai oleh semua orang telah memperhatikannya. Pria ini, Nabi Muhammad, melihat melampaui kenakalan Nur Aiman. Dia melihat seorang anak yang mendambakan bimbing hati yang siap untuk cinta. Dan dimulailah ikatan yang unik, sebuah bukti kekuatan kesabaran dan kasih sayang. Pada suatu sore yang terik, Nabi Muhammad duduk di bawah naungan pohon palem, dikelilingi oleh para sahabatnya. Nur Aiman tidak dapat menahan godaan kenakalan, merayap di belakang Nabi. Di tangannya, dia memegang segenggam kurma, lengket dan manis. Dengan seringai nakal, Nur Aiman menjatuhkan kurma itu ke kepala Nabi. Para sahabat terkesiap. Tentunya, anak laki-laki itu sudah keterlaluan. Mereka bersiap menghadapi kemarahan Nabi. Tapi Nabi, wajahnya belepotan kurma, hanya terkekeh. Aiman, kata Nabi lembut, sambil menyeka kotoran lengket dari jenggotnya. Lain kali, bagikan kurmamu dengan teman-temanmu. Jauh lebih menyenangkan daripada menjatuhkannya di kepala mereka. Nur Aiman, terkejut dengan teguran lembut Nabi, hanya bisa mengangguk, pipinya memerah karena malu. Sifat nakal Nur Aiman sering membuatnya menguji batas. Suatu hari, dia melihat unta Nabi, makhluk luar biasa bernama Kaswa, diikat di luar masjid. Sebuah ide, seimpulsif dan sebodoh itu, muncul di benaknya. Dia melepaskan ikatan tali kekang Kaswa dan naik ke punggungnya. Unta itu terkejut dengan beban yang tiba-tiba tersentak ke depan. Nur Aiman berpegangan erat-erat mengeluarkan teriakan kegembiraan. Kebahagiaannya, bagaimanapun, berumur pendek. Nabi yang keluar dari masjid, melihat Nur Aiman sedang berjuang untuk mengendalikan Kaswa. Dia mendekati anak laki-laki itu dengan tenang. Wajahnya terukir kekhawatiran daripada kemarahan. Aiman, kata Nabi, mengambil tali kekang dari tangan anak laki-laki yang gemetar itu. Kaswa bukanlah mainan. Dia adalah sahabat yang berharga, dan kita harus memperlakukannya dengan hormat. Suatu hari, Nabi sedang khusyuk berdoa. Dahinya menempel di tanah. Nur Aiman tidak dapat menahan sifatnya yang suka bermain, berjingkat-jingkat mendekati Nabi. Dia mulai menirukan postur Nabi, tubuh kecilnya mencerminkan sujud Nabi. Para sahabat menyaksikan pemandangan ini, merasa ngeri. Beraninya Nur Aiman mengejek Nabi di saat yang begitu sakral. Namun Nabi tetap tidak bergerak, konsentrasinya tidak terputus. Ketika Nabi selesai sholat, dia menoleh ke Nur Aiman, senyum lembut menghiasi bibirnya. Aiman katanya, sholat adalah percakapan dengan Allah, waktu untuk refleksi dan bersyukur. Itu bukan permainan. Nur Aiman merasakan keseriusan dalam suara Nabi, menundukkan kepalanya karena malu. Suatu hari, bayangan jatuh di dunia Nur Aiman yang ceria. Burung peliharaannya yang dicintainya, hadiah dari ayahnya, terbang menjauh, kicauannya yang ceria terdiam selamanya. Nur Aiman patah hati berlari melewati jalan-jalan Madinah, air mata mengalir di wajahnya. Nabi menyaksikan kesedihan anak laki-laki itu, mendekatinya. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk Nur Aiman. Apa yang membuatmu sedih, anakku? Dia bertanya, suaranya penuh dengan keprihatinan. Nur Aiman, tubuh kecilnya terguncang oleh isak tangis, memberitahu Nabi tentang burungnya yang hilang. Nabi mendengarkan dengan sabar, tangannya membelai rambut Nur Aiman. Aiman, katanya lembut, Allah mencintai mereka yang menunjukkan kebaikan kepada makhluknya. Burungmu sekarang berada di surga, bernyanyi di antara taman-taman jannah. Kasih sayang Nabi terhadap Nur Aiman bukanlah sekadar tugas, itu berasal dari sumur cinta yang dalam. Dia melihat dalam diri Nur Aiman seorang anak yang mendambakan bimbingan, cerminan dari sifat manusiawinya sendiri. Nabi akan sering mengundang Nur Aiman ke rumahnya, berbagi makanan dan cerita dengan anak laki-laki yang nakal itu.
Dia akan dengan sabar menjawab pertanyaan Nur Aiman yang tak ada habisnya, menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang dapat dipahami oleh seorang anak. Istri-istri Nabi juga memeluk Nur Aiman sebagai salah satu dari mereka sendiri, menghujaninya dengan kasih sayang dan kebaikan. Di hadapan Nabi, Nur Aiman menemukan penerimaan dan cinta yang dia dambakan. Rumah Nabi menjadi tempat berlindungnya, tempat di mana kenakalannya disambut dengan kesabaran, kejahilannya dengan bimbingan yang lembut. Hari demi hari, ajaran Nabi, seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, mulai berakar di hati Nur Aiman. Kesabaran Nabi, kebaikannya yang tak tergoyahkan, mengikis sifat nakal anak laki-laki itu, menyingkapkan hati yang haus akan ilmu dan bimbingan. Nur Aiman mulai memahami bahwa kegembiraan sejati tidak terletak pada kejahilan dan kenakalan, tetapi pada kasih sayang, kebaikan dan iman. Dia mulai melihat Nabi bukan hanya sebagai sosok otoritas, tetapi sebagai panutan, suar cinta di dunia yang seringkali keras dan tak kenal ampun. Transformasinya bertahap, tetapi tidak dapat disangkal. Kilau nakal di mata Nur Aiman perlahan-lahan digantikan oleh percikan pemahaman, rasa haus akan ilmu yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Bagian 8. Transformasi Nur Aiman. Seiring bertambahnya usia Nur Aiman, benih-benih iman yang ditaburkan oleh Nabi berkembang menjadi cinta yang dalam dan tak kunjung padam untuk Islam. Dia menjadi terkenal karena kesalehan dan pengabdiannya. Kenakalan masa mudanya menjadi kenangan yang jauh. Dia adalah jamaah tetap di masjid. Suaranya sekarang bergabung dengan paduan suara yang membacakan Al-Quran. Transformasi Nur Aiman adalah bukti kekuatan karakter Nabi. Itu menunjukkan bahwa kesabaran dan kasih sayang dapat menyentuh hati yang paling nakal sekalipun, membimbing mereka menuju jalan kebenaran. Anak laki-laki yang pernah menjatuhkan kurma di kepala Nabi, kini menjadi seorang pemuda yang taat, bersemangat untuk belajar, dan berbagi ajaran Islam. Bagian 9. Bukti karakter Nabi. Kisah Nur Aiman dan Nabi Muhammad adalah pengingat yang kuat akan kekuatan transformatif dari kasih sayang dan kesabaran. Ini menyoroti pentingnya melihat melampaui perilaku lahiriah untuk mengenali potensi kebaikan yang ada dalam diri setiap manusia. Keyakinan Nabi yang tak tergoyahkan pada Nur Aiman, penolakannya untuk menyerah pada anak laki-laki yang nakal itu, pada akhirnya menyebabkan transformasinya. Ini adalah bukti karakter Nabi, kemampuannya untuk melihat kebaikan dalam diri setiap orang, dan untuk memeliharanya dengan cinta dan pengertian. Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, mendesak kita untuk mendekati orang lain dengan kesabaran dan kasih sayang yang sama seperti yang ditunjukkan Nabi kepada Nur Aiman. Bagian 10. Warisan kasih sayang yang abadi. Kisah Nur Aiman bukanlah sekadar dongeng dari masa lalu. Ini adalah pelajaran abadi dalam kasih sayang, kesabaran, dan kekuatan pengaruh positif. Itu mengingatkan kita bahwa setiap individu, tidak peduli seberapa nakal atau bandelnya, memiliki potensi kebaikan di dalam diri mereka. Ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang memelihara, di mana individu merasa dicintai, diterima, dan didukung, memungkinkan mereka untuk berkembang menjadi diri mereka yang terbaik. Warisan Nur Aiman dan Nabi Muhammad terus menginspirasi generasi, mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau otoritas, tetapi pada cinta, pengertian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada potensi setiap manusia. Bagian 11. Belajar dari Nur Aiman dan Nabi. Kisah Nur Aiman dan Nabi Muhammad menawarkan pelajaran berharga bagi kita semua. Ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran. Sama seperti Nabi dengan sabar membimbing Nur Aiman, kita juga harus melatih kesabaran dalam interaksi kita dengan orang lain. Kasih sayang, empati dan kebaikan Nabi berperan penting dalam transformasi Nur Aiman. Kita harus berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang yang sama. Melihat potensi. Nabi melihat potensi kebaikan dalam diri Nur Aiman, bahkan ketika perilakunya tidak dapat diterima. Kita harus melihat melampaui penampilan lahiriah dan mengenali kebaikan yang melekat dalam diri setiap orang. Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, penuh kasih, dan setara, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka, seperti halnya Nur Aiman.